Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah siang kali ini kita bisa bertatap muka secara virtual untuk kegiatan sharing session, kegiatan rutin yang kita laksanakan yang seharusnya 1 minggu sekali. Ini agak mundur karena kemarin itu sepertinya sedang masih suasana PTS ya. Jadi ini memang agak mundur, berarti ya menyesuaikan. Harusnya ada 6 orang yang hadir. Yang satu tadi sudah izin atas nama siapa ya tadi lupa. Yang jelas Risma, Pak. Iya, Risma sudah menyampaikan izin karena ada saudaranya yang tunangan. Kok bukan dia yang tunangan ya. Tuh. Kemudian kita masih nunggu juga kehadiran teman-teman yang lain. Tidak masalah, kita akan melanjutkan. Nah, kemarin pada sharing session yang kelima, ini sekarang kan yang ke-6 ya. Kita sudah membicarakan tentang kegiatan yang menurut kalian, yang kalian anggap itu berhasil atau memuaskan ya. Nah, untuk kesempatan kali ini Pak Soleh minta kalian memberikan informasi apa dari kegiatan yang kalian lakukan itu kira-kira kegiatan apa yang menurut kalian itu tidak sesuai harapan atau dianggap menurut kalian itu tidak memuaskan ya. Jadi kegiatan yang menurut kalian itu dalam pelaksanaan kampus mengajar ini yang menurut kalian itu dianggap kurang ya, menurut kalian ya. Coba saya beri waktu beberapa saat untuk memikirkan. Nah, kemudian masing-masing nanti menyampaikan satu persatu. Kegiatan yang tidak menyenangkan atau tidak memuaskan itu ya indikatornya bermacam-macam ya. Tetapi ini sifatnya subjektif ya, sekali lagi sifatnya subjektif menurut perasaan kalian atau pendapat kalian, bukan objektif ya, bukan objektif. Silakan siapa yang akan menyampaikan pertama kali kegiatan yang menurut kalian itu dianggap tidak memuaskan atau belum memuaskan. Dari siapa dulu ini? Apa harus saya tunjuk ya? Ini dari komtingnya dulu deh. Alfia Ilva. Coba mana nih Alfia? Iya, Pak. Coba sampaikan. Tadi pertanyaan Pak Soleh apa? Menurut saya yang program-program yang sudah kami jalankan sudah lancar semua ya, Pak. Mungkin dari kemarin ada program kelas tambahan seperti baca dan tulis untuk kelas 1, 2, dan kelas 3 dan 4. Dan kemarin itu gurunya ada yang bilang kalau harinya diganti aja, Mbak, soalnya ada yang bertabrakan jam. Jadi untuk minggu depan jadwal untuk kelas tambahan itu dirombak lagi gitu, Pak. Waktunya berubah. Ya, harinya juga berubah. Dari sekian yang kamu lakukan, yang masih ganjel di hati itu yang mana? Ada enggak? Untuk tempatnya, Pak. Tempatnya di sana itu terbatas, tidak ada ruang selain ruang kelas dan kantor guru. Jadi kalau kita memakai ruang untuk kelas tambahan itu kita masih belum bisa menentukan harus pakai kelas yang mana gitu. Jadi masih pakai. Jadi kelasnya terbatas. Yang isinya kasur itu belum diambil juga kasurnya itu? Kemarin sudah diambil kasur dan lain-lain.
Berarti kan bisa dimanfaatkan kelas itu. Ya, sudah, Pak. Sudah. Oh. Ini kan sudah PTS ya? Sudah selesai. PTS-nya selama 2 minggu. Oke. Untuk minggu ini acaranya apa di sekolah? Kegiatannya di sekolah itu apa? Guru-guru ngapain? Siswa ngapain? Apakah sudah ke pembelajaran normal atau bagaimana? Setelah PTS itu ada kelas meeting. Terus Jumat itu ada Jumat bersih. Jadi kelas 1 sampai kelas kemarin itu kelas atas dulu yang Jumat bersih. Itu membersihkan kelas, membersihkan lingkungan sekolah, membedakan sampah organik dan anorganik, dan juga membantu guru-guru membersihkan lingkungan sekitar sekolah. Dreams, terima kasih. Sudah ada informasi ya berkaitan dengan kegiatan pasca PTS. Coba Rifki, sekarang Pak Soleh mau tanya sama Rifki nih. Rifki, dari kegiatan yang selama ini berlangsung, kira-kira mana nih yang menurut kamu itu masih mengganjal atau tidak atau tidak? Kalau dari saya itu di kelas tambahan 3 sama 4, Pak. Kelas 3, maksudnya kelas tambahan kelas 3 dan kelas 4? Ya, saya kan dapat jadwalnya itu. Nah, mungkin anak-anak itu masih belum bisa baca yang akhiran gitu loh, Pak, akhiran patan gitu. Mungkin dari kita yang mengisi juga materinya kurang itu sih, materinya kurang pas gitu, Pak. Jadi anak merasa kayak kecepatan gitu, Pak. Oh, cara mengajar kamu itu terlalu cepat begitu? Iya, Pak. Jadi anak itu ada yang masih belum bisa baca berakhiran R, S itu mereka masih bingung. Oke. Terus rencanamu bagaimana itu kalau seperti itu? Kan udah tahu nih. Berarti cara mengajar kalian cepetan. Terus rencananya bagaimana? Untuk minggu depan itu kita tetap mengajarkan, Pak. Namun mungkin sedikit berbeda dari buku. Mungkin kita ambil beberapa saja. Nanti misal kita mengajar dari awal, dari akhiran-akhiran gitu, Pak. Jadi nanti kalau semisal kita mengulang lagi baca akhiran itu mereka sudah tidak bingung. Oke. Jadi kalian itu kan sudah tahu ya, ada problem apa, penyebabnya apa, terus apa yang harus dilakukan. Nah ini kemajuan ini. Jadi Pak Soleh mengharapkan itu seperti itu. Jadi kalian bisa mengidentifikasi ada problem apa, kemudian penyebabnya apa. Nah, kalian punya jurus apa untuk mengatasi problem tersebut. Terima kasih Mbak Rifki ya. Kadang-kadang memang kita itu terlalu tinggi. Harapan kita itu terlalu tinggi. Jadi maunya kita itu mereka bisa seperti ini, sebagaimana yang kita bayangkan, ternyata tidak seperti itu. Jadi ekspektasi kita itu berbeda dengan kenyataan. Sama dosen kalian itu juga mikirnya sama ke kalian. Mahasiswa aku kok ternyata tidak sebagaimana yang saya harapkan. Dosen kalian itu kadang berpikir seperti itu. Pak Erik, Pak Wawan yang dari UMK itu kan. Jadi mungkin ekspektasi mereka juga kadang tinggi, ketemu kalian seperti ini. Dan ketika kalian itu ke siswa itu juga mengalami hal yang sama. Sehingga perlu ada yang namanya refleksi. Dosen itu juga perlu melaksanakan refleksi. Oke, terima kasih Mbak Rifki. Helmi, coba Helmi kamu cerita deh. Yang masih tidak sesuai dengan harapan kamu itu apa kegiatan selama di program ini? Ini sudah minggu yang ke-7 ya? 7 apa 8 ini?
awal Agustus, September. Lah ini sudah minggu 8 ini, karena sekarang sudah tanggal 25. Ya, mana Helmi ini? Ya, halo Pak. Ya, apa kira-kira ini? Sebenarnya minggu ini kan minggu pertama untuk program jam tambahan literasi numerasi. Nah, berhubung jadwal saya hari ini, tapi saya nggak bisa masuk karena sakit mata ini, Pak. Jadi mungkin belum bisa melihat secara langsung gimana. Kalau yang kemarin-kemarin itu gimana? Yang kemarin-kemarin? Kalau yang kemarin-kemarin sih aman-aman aja, Pak. Nggak ada masalah, alhamdulillah. Tidak ada masalah. Kamu merasa bisa melaksanakan tugasnya ya? Ya, insya Allah. Tidak ada komplain dari guru-guru? Komplain mungkin enggak sih, Pak. Mungkin banyak ya, tapi tiga kalau ngomong kamu ya. Ya, perasaanmu saja itu bagaimana? Kira-kira ada enggak yang selama beberapa minggu atau beberapa bulan ini kurang sek itu apa itu kira-kira? Kalau kemarin hari Jumat saya kan bertugas di kelas 3. Nah, itu kan guru wali kelasnya Pak Raffi. Pak Raffi itu waktu saya mau bersih-bersih ruang kelas, itu beliau nyamperin saya, gimana ini Mbak tentang program jam tambahan ini. Kan waktu kemarin saya udah ngasih jadwal ke teman Mbak gitu. Katanya tuh kelas 1 sama 2 kan nggak ada jadwal yang sama gitu, Pak. Buat digabungin pada program jam tambahan itu. Nah, terus saya bilang, iya Pak, kami udah berkoordinasi bareng-bareng sama, pokoknya berenam kita udah berkoordinasi bareng-bareng gimana baiknya gitu. Gimana kalau kelas 1 sama 2 itu dipisah harinya karena emang nggak ada yang bisa sama gitu, Pak. Soalnya kan seminggu itu mereka tuh dapat mata pelajaran agama, bahasa Inggris sama PJOK gitu kan, Pak. Tapi nggak ada yang sama, pokoknya harinya gitu. Terus saya juga bilang ke Pak Raffi, kalau jam tambahan itu kalau bisa 1 jam aja Pak gitu. Soalnya biar siswanya juga ngerasain mata pelajaran yang diajarkan sama guru tersebut gitu Pak. Maksudnya kan normalnya kan 2 jam di sekolah. Terus kita ngambil 1 jam gitu buat literasi numerasi. Nah, si Pak Raffinya itu kayak, maaf ya Pak, rada ngeyel. Mungkin beliau tuh kayak, kenapa nggak 2 jam aja sekalian Mbak? Soalnya tuh susah, gini gitu Pak. Ya gitu, soalnya kan bocah kan agak lama nulisnya atau gimana segala macam gitu. Ya gitu, terus saya juga jelasin ke beliau kalau biar siswanya itu dapat pelajaran yang diampu juga gitu Pak. Jadi 50-50 gitu Pak. Ya, tapi mungkin udah dibicarain lagi sama Pak Raffinya hari ini tadi mungkin. Belum tahu hasilnya tapi ya, keputusannya ya? Hasilnya Median sama Risma Pak yang tadi berangkat. Oh gitu. Ya. Kamu udah kenal baik sama Median dan Risma ya? Sudah semua. Sudah semua? Sudah saling berkunjung antar ke rumah belum? Kalian itu? Baru ke rumahnya Median Pak. Ngapain kamu ke tempatnya Median? Waktu itu kan itu bikin kayak apa? Alat dan bahan untuk itu loh Pak, program literasi numerasi kami yang ada di laporan awal itu. Ya. Iya. Oke ya. Yang jelas kalian itu, kalau saya pribadi sih menilai sudah semakin on the track ya. Jadi sudah semakin kompak. Memang untuk program literasi dan numerasi ini memang mendapatkan perhatian khusus. Sehingga kalau kalian itu punya data awal, ya, data awalnya itu seperti apa, kemudian proses literasi numerasi itu berlangsung,
kelas tambahan itu kan maksudnya. Kemudian sampai terakhir program itu berlangsung, ada data, itu bisa dibandingkan. Nah, itu bisa jadi skripsi itu, yang PGSD. Jadi, datanya itu sudah lengkap. Kalau kalian itu, dalam tanda petik, cerdik memanfaatkan itu. Jadi tidak pada saat skripsi itu tidak mengulang dari awal. Tapi kalian sudah punya data ini. Kalau skripsi itu kan juga di sekolah yang PGSD loh ya. Di sekolah nanti dari awal lagi, ya kan? Maka waktu 6 bulan itu harus dimanfaatkan untuk ini, salah satunya untuk bisa mengakselerasi penyelesaian skripsi. Kalau bisa seperti itu. Helmi itu bahasa Inggris sama PGSD ya? Bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Kalau yang PGSD siapa ya? Rifki ya, Rifki sama Alfia. Saya sama Hana, Pak. Oh, Hana. Oke, kalau Alfia bahasa Inggris ya? Iya, Pak. Bahasa Inggris, PGSD. Oke. Kemudian, Hana mana Hana? Coba Hana cerita deh. Situasi atau kegiatan yang menurut kamu itu masih kurang kamu anggap berhasil. Ini mana nih Hana ini? Ya, Pak. Coba kamu cerita. Katanya kamu hari ini di sekolah. Kemarin, Pak, di sekolah. Yang hari ini? Tidak. Bergilir. Oh, begitu. Coba kamu cerita. Kamu cerita curhat juga boleh. Itu Pak, waktu kelas tambahan itu ya, untuk kelas 3 dan 4, itu kan ada baca tulis sama hitung kan. Yang hitung itu kita kasih penjumlahan dan pengurangan. Ternyata siswa kelas 3 dan 4 itu masih kurang lancar berhitungnya. Masih belum bisa berhitung dengan baik, Pak. Ya. Nah, itu makanya seperti yang tadi sudah Mbak Helmi Kasmi sampaikan, itu kalau kamu dari PGSD itu bisa menjadi data yang bagus itu. Nanti membandingkan antara data sebelum kalian melaksanakan pembelajaran, contohnya ya penelitian itu kan tentang pengaruh program ini terhadap kemampuan menghitung siswa kelas berapa. Nah, kamu harus punya data di awal, katakanlah kelas berapa gitu, kamu tes, hasil tesnya itu seperti apa. Kemudian program ini kalian laksanakan, kemudian sekitar bulan keberapa itu kalian melakukan tes, ada peningkatan apa tidak, itu soal nanti, yang penting ada datanya. Terus kemudian bulan-bulan berapa dites lagi, peningkatannya apa, dan sampai terakhir itu dilakukan asesmen juga atau tes lagi. Sehingga kalian bisa mendapatkan data secara utuh pengaruh dari program ini yang kalian lakukan. Termasuk mungkin untuk mahasiswa bahasa Indonesia ya. Kalau untuk mahasiswa pendidikan ekonomi barangkali lebih ke ini. Kalau jajannya habisnya berapa dan berapa itu mungkin ya. Tapi saya nggak tahu juga. Oke, Mbak Hana. Jadi terima kasih ya sudah memberikan informasi terkait dengan kondisi. Jadi saya tadi fokus pada capaian dampak dari program yang kalian laksanakan tadi, yang berkaitan dengan literasi dan numerasi. Tolong ini dikawal betul-betul ya. Termasuk data awal kalian harus punya. Katakanlah kalau misalnya berapa siswa kelas ini yang bisa mengerjakan 2+2 misalnya. Itu kan indikator ya. Nanti tolong kalau bisa kalian punya data seperti itu, bisa menyelesaikan skripsi kalian. Median modus. Mana median modus ini? Saya belum pernah lihat wajahnya nih. Coba ditambahkan untuk videonya.
Ini mesti belum kudungan. Oh, kok pindah ya? Coba median modus kamu cerita dong. Yang ini kamu masih termute itu. Yang menurut kamu ini masih kamu anggap kurang berhasil itu apa selama 2 bulan ini? Untuk tadi kan hari ini saya berangkat. Iya. Kebetulan itu dari ini jadwal untuk tambahan jam kelas 1 dan 2. Nah, tadi saya melaksanakan jam tambahan tersebut, itu kendalanya itu yang di kelas 2 itu masih ada siswa, jadi ada siswa yang memang udah bisa lancar membaca. Nah, kelas 1 dan 2 ini kan digabung. Nah, jadi ada yang waktu saya mengejakan di papan tulis, itu yang kelas 2 yang sudah bisa membaca itu dia kayak mendahului gitu loh, Pak. Jadi yang kelas 1-nya kayak cuman ngikutin aja. Oh. Iya. Lah berarti kan digabung agak merepotkan kalau begitu. Iya, iya. Nah, makanya memang betul kalau harus dipisah yang kelas 1 sama kelas 2-nya. Iya. Ada rencana dipisah berarti? Iya, untuk mulai minggu depan tadi saya sama Risma sudah berkoordinasi sama Pak Raffi. Untuk minggu depan itu sudah dipisah, kelas 1 sendiri, kelas 2 sendiri. Oke, jadi begini kalian semua ya. Kalian itu kan sudah melaksanakan percobaan ya atau eksperimen. Eksperimennya adalah menggabung kelas 1 dengan kelas 2 untuk tambahan itu. Nah, ketika menggabung itu muncul respon seperti yang tadi diceritakan oleh Mbak Media. Nah, berdasarkan hasil itu, respon atau hasil itu, akhirnya kalian memutuskan untuk melakukan tindakan yang berbeda. Nah, ini namanya tindakan akademik. Seperti itu memang. Jadi tidak hanya berdasarkan feeling. Oh, ternyata kalau digabung ini, lah kok digabung, kok sekarang kok dipisah kenapa? Nah, karena punya dasar akademis. Yaitu kalau digabung itu, yang kelas 1 itu hanya menjadi penonton ya. Hanya mengikuti saja. Sehingga dikhawatirkan kalau ini dilanjutkan, kelas 1 itu akan semakin tertinggal. Akan terjadi gap. Jadi oke, seperti itu Mbak Median ya. Pak Soleh mengucapkan terima kasih dan ke kalian semua ini sudah melakukan hal yang baik. Cuman yang masih mengganjal di pikiran saya itu, untuk kegiatan pembelajaran di sekolah bagaimana sampai hari ini? Selain yang tambahan itu pembelajaran normalnya, ada problem apa tidak? Ada masalah apa tidak? Nggak ada. Memang kadang-kadang kita cari Mungkin masalah. Belum ada, Pak. Belum ada ya. Kita mencari masalah aja sulit ya, apalagi menemukan solusinya ya. Itu makanya itu. Nah, sekarang begini. Untuk berkaitan dengan perangkat pembelajaran, apakah ada yang sudah berhasil menyusun perangkat pembelajaran dari sekian ekor yang ada di sini? Nah, Rifki, udah pernah bikin perangkat pembelajaran belum? Sudah pernah bikin, Pak. Tapi kalau untuk KM ini masih mencari ide gitu, Pak. Ya kamu tanya sama gurunya, lihat contoh. Ya, harus bisa nanti kalau misalnya ada pertanyaan, mahasiswa bisa membuat perangkat pembelajaran ya. Ternyata tidak ada contohnya, repot. Padahal kegiatan kalian itu kan nanti akan direkognisi dengan VLP atau PPL. Nah, kalau tidak ada bukti hitam di atas putih kan repot. Ya, jadi tolong itu diperhatikan. Jadi harus bisa membuat perangkat pembelajaran dalam bentuk RPP atau silabus. Kemudian juga bisa membuat
Media itu yang untuk program itu sudah kalian. Tapi untuk yang kegiatan pembelajaran ini belum. Nah, berikutnya pertanyaan Pak Soleh. Di kelas apakah semua siswa sudah masuk semua? Tatap muka udah penuh atau bagaimana ini ceritanya ini? Coba Alfia. Untuk siswanya itu sudah masuk semua. Untuk satu meja itu satu orang, jadi mejanya berjarak dan siswanya juga berjarak. Jumlah siswanya kan tidak terlalu banyak ya Pak. Ada yang 4 orang, ada yang 9. Jadi masuk semua dan sudah berjarak sesuai dengan prokes. Oke, itu tidak perlu terbatas ya, karena memang jumlah siswanya segitu ya. Pak Soleh kok penasaran, iya, itu jumlah siswa kok segitu, kenapa ya sekolahnya ya? Memang sekolahnya kurang diminati atau bagaimana tuh itu? Itu dari beberapa orang tua saat pembelajaran masih daring itu mungkin merasa keberatan karena kayak daripada anak saya nggak sekolah tapi kok bayar, jadi nggak usah sekalian gitu Pak. Jadi persepsi orang tua itu mungkin yang kurang tuh seperti itu ya Pak. Maksudnya gimana Mas? Yang kurang bagaimana? Maunya gratis begitu kan? Iya. Terus yang menjemput dan juga mengantarkan pulang itu kan guru SD sendiri. Kalau ada orang tua yang tidak bisa mengantar gitu. Pelayanannya sudah seperti itu di pihak sekolah? Iya, begitu Pak. Tapi kok yang berminat kok sedikit ya? Apa dikelilingi oleh sekolah-sekolah favorit atau bagaimana itu? Sepertinya banyak yang memilih SDIT yang mungkin fasilitasnya lebih lengkap. Oh gitu. Berarti kalau diidentifikasi siswa yang sekolah di situ itu rata-rata kondisi ekonomi orang tuanya itu tidak begitu tinggi begitu ya? Iya begitu Pak. Mereka yang orang tua yang relatif mampu akan menyekolahkan sekolah ke swasta begitu, yang fasilitasnya lebih lengkap. Iya begitu Pak. Oke. Sekolah terdekat dari SD itu apa namanya SD-nya atau sekolah yang lain? Yang SD 4 Darsalam Pak. Lah, SD 4 Darsalam kan juga pasti sama atau gratis toh? Jumlah siswanya juga sama, sedikit? Belum tahu ya Pak, tapi rata-rata itu SD Darsalam itu dalam satu jalur jalan gitu loh Pak. Kalau SD 1, 2, 3 itu memang anaknya tuh banyak Pak. Oh, siswanya? Iya Pak. Kenapa kok bisa banyak ini sedikit ya? Coba nanti kalian bisa menganalisis ya. Berarti kebijakan PTM ini di SD ini nggak perlu pembatasan siapa yang masuk ya, karena jumlah siswanya terbatas. Tahu nggak datanya total berapa siswa dari kelas 1 sampai kelas 6? Ada berapa? Di dalam laporan kan mestinya ada tuh. Ayo. Si Mbak Rifki tahu nggak berapa jumlah siswanya dari kelas 1 sampai kelas 6? Sekitar 60-an mungkin Pak. 60-an? Satu kelas itu berarti rata-rata 10 orang ya? Ada yang kurang, ada yang lebih Pak. Oke deh. Besok kamu dipertajam lagi ya informasi yang berkaitan dengan data ya. Jadi jangan hanya perkiraan. Kalau perkiraan itu nanti tidak valid. Oke. Kemudian
komunikasi kalian dengan guru sampai saat ini tidak ada masalah ya? Ada nggak ini kira-kira Median atau Hana yang bermasalah dengan guru? Alhamdulillah tidak ada, Pak. Oke, tidak ada. Sudah. Berarti sampai saat ini kalian masih aman, alhamdulillah. Kemudian untuk hak kalian sudah cair belum? Belum. Hah? Belum, Pak. Belum. Masya Allah. Coba nanti saya tanyakanlah. Masa sudah 2 bulan, no? Belum turun itu, belum cair itu kan ya kasihan kalian. Kalau dosen nggak masalah ya. Ini kan mahasiswa ya. Coba nanti saya tanyakan ke grup. Mudah-mudahan kalian secepatnya lah. Memang itu ada hambatan apa itu kira-kira? Ada informasinya enggak? Kalau yang di Telegram itu hambatannya itu seperti kayak antara informasi yang di akun MBKM sama informasi yang ada di akun rekeningnya mahasiswa itu terkadang ada yang berbeda, Pak. Jadi semisal yang di akun MBKM-nya itu namanya tertulis jelas Muhammad gitu. Tapi dia rekening banknya itu cuman ditulis M gitu. Perbedaan seperti itu katanya menjadi hambatan. Walah, no. Ya, semoga-moga nang beres ya. Pokoknya kalian itu tetap semangat, kuliah jalan terus, kegiatan ini dilaksanakan. Ini kan hanya persoalan waktu, ya, persoalan waktu. Mengko malah sekali transfer banyak itu malah seneng daripada tardir rakroso ya. Itu mungkin ya untuk ngobrol atau sharing session kita pada siang hari ini. Seperti biasa saya akan mengambil gambar dulu supaya saya punya datanya. Oke, yang bisa on kamera, kameranya di on kan. Yang sudah mandi, kalau belum mandi udah usah. Nanti malah ya. Bentar ya. Ini siapa sih Helmi Kasmi itu? Karena mungkin banyak dosa ya, jadi diganjar dengan sakit mata itu. Oke ya, dari Pak Soleh cukup sekian. Mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, silakan melanjutkan aktivitas berikutnya. Saya tutup ya.